Halo, ketemu lagi teman-teman bersama saya Benny Wasita di Benswar Channel. Dan kali ini saya akan ajak teman-teman buat ngobrol bersama Jagger. Naon Jagger teh? Jagger teh preman. Di sebelah saya ada Kang Ikang Jamal. Ya. Gampang Kang Ikang? Alhamdulillah, sampurasun kan. Nah, teman-teman, saya pengen gali karena gini, saya tuh denger Kang Ikang itu, saya panggilnya namanya Kang Ikang atau Ikang atau Jamal bebas lah. Kang Jamal lah ya. Kang Jamal ini kita sering lihat di satu sinetron yang lumayan cukup booming di negara kita ini, yaitu Preman Pensiun. Ya. Tapi ternyata di sisi lain itu Kang Jamal ini apa ya? Ada maskulinnya, ada macam-macam lah. Kita gali ya. Cing, Oke. Kang Jamal. Preman pensiun ini kan ya kemarin-kemarin lah gitu. Ya. Cing punten dari awalnya tuh gimana bisa digebrus begitu ke dunia acting kan gitu. Dunia acting. Jadi kalau berkaitan dengan preman pensiun sebetulnya itu kali kedua saya bersinergi dengan penulis dan sutradara yang sama. Aris Nugraha. Okay. Itu dua kali. Ya. Pertama kali di tahun 2011. 2011 saya seperti diajak oleh Kang Aris Nugraha dalam sinetronnya, waktu itu judulnya Tarkam. Antar kampung. Kebetulan saya jadi preman oke kan. Kesnya jadi preman juga. Tentang sepak bola kalau itu. Kira-kira sudah. Memang pantas. Tapi nah ini hal yang unik ya. Saya beberapa kali mendapat case preman. Tapi sebelumnya ada pengalaman yang justru bagi saya apa ya, unik dan penting begini. Tahun 2012 kalau nggak salah, 2012 saya dapat sebuah sinetron. Kebetulan lawan main saya dengan artis luar, Maher Zain pada saat itu. Maher Zain juga film Indonesianya pagi-pagi dapat, kebetulan dapat case-nya preman juga. Ini uniknya begitu saya datang ke lokasi, kebetulan sutradara pada saat sinetron itu judulnya Insya Allah di Jalan Present ya. Oh, mungkin berbarengan dengan ini promo musiknya. Ya betul. Ya, betul. Okay. Berbarengan promo itu saya datang ke lokasi, tiba-tiba sutradara protes. Sutradara protes. Ini siapa yang milih talent katanya? Walaupun ngomongnya ke Astrada, tapi kedenger karena saya dekat gitu. Pacak-kecakat sebenarnya. Kadang maksudnya ditujukan ke Kang Jamal waktu itu. Ditujukan pada saya. Pada saat saya kapsieunan itu mah. Cupu banget itu preman. Itu pernah saya alamin kan? Pernah saya alamin, jadi diprotes. Ini siapa yang milih talent sih? Kok preman cupu gini? Saya pernah ngalamin hal seperti itu sebetulnya. Dan sebenarnya ya, kalau dari perawakan ya preman-premannya sebenarnya. Ya kan kalau apa namanya, ya ini kan kalau preman itu bertato, awak tegak gitu ya. Ini dengan postur yang begini, bahkan saya baru tahu kalau celananya itu nomor 30. Di waktu di wardrobe itu dia, nomor 30 dari mana premana gitu. Tapi benar melekat ini Kang Jamal, benar. Ya. Terus ada kejadian katanya, ya. Kang Jamal ini tidak lagi main film ya teman-teman. Dia lagi main di alun-alun ya. Tiba-tiba memang ada berandalan atau apalah gitu yang muncul. Lalu saat itu Kang Jamal bisa membubarkan dengan ala premannya. Benar ya? Kemarin kok bisa begitu? Jadi kebetulan lokasi syuting saya kebanyakan daerah Braga ya. Daerah Braga ya kita tahu lah, sentra tempat hiburan juga di sana. Satu malam saya lagi nongkrong di sana. Lagi nongkrong tiba-tiba. Oh, malam-malam kejadian. Malam-malam lagi break ini apa? Syuting. Iya, lagi break. Lagi hampir larut malam, nah tiba-tiba saya melihat ada bule, kebenaran bule digebukan gitu. Digebukan sampai bajunya sobek segala macam. Saya ngelihat, wah, kalau nggak dilerai mungkin bisa tragis lah nasib si bule itu di Braga gitu ya. Akhirnya saya ngambil inisiatif. Saya muncul di tengah batur pabelit kena gebukan, saya berteriak, wah! Teriak kencang, tiba-tiba orang lihat, Kang Jamal.
pergi. Bubar. Pernah saya alamin. Jadi hanya dengan begitu bubar. Hanya dengan begitu. Jadi sempat ada karena pengaruh sinetron itu memang berpengaruh, image-nya berpengaruh, apalagi di daerah Gaza pada saat itu. Jadi memang pada saat frekuensi itu sinetron kurang lebih mulai 2014 ya. 2014, 2015, 2016 itu sempat pengaruh pada masyarakat sekitar di daerah sana. Jadi kalau melihat kendaraan saya pada saat itu sudah masuk wilayah Braga, parkir sibuk ya kan. Kang Jamal dari lengkap ada parkir. Seperti begitu. Jadi perasaannya juga premannya aneh. Berarti sepanjang jalan Braga banyak kafe itu. Banyak. Atau banyak komplimen bener? Sempat juga saya dapat komplimen. Iya, premannya anak. Dapat komplimen bahkan jumlahnya agak cukup. Wow. Apa itu endorse atau memang komplimen aja? Karena Jagger ya? Saya bingung, awalnya tiba-tiba salah satu owner ngedatengin saya, tiba-tiba bilang, Kang Jamal, pokoknya untuk Kang Jamal per bulan kurang lebih 200 kan, 200 botol, tidak bisa diuangkan. Kang Cucu balik ya? Cuman yang jadi masalah setelah kejadian itu justru saya habisin kan datangkan itu di asa kararago nongkrong deh. Malah pada akhirnya ketika dapat komplimen jarang nongkrong jadi nggak izin. Memang apa ya, kita ini bukan berarti kokomo gitu ya. Dikasih komplimen itu justru tanda tanya juga ya, kiranya malu ya. Bingung jadi sampai hari ini juga pada saat dikasih komplimen itu pas ya kita positifnya mungkin ketika saya nongkrong di sana bikin image efek tempat itu ikut rame mungkin kemudian gitu ya. Dan gitu kan. Kemarin ya setelah preman pensiunnya nggak ada gitu ya maksudnya break lah intinya nggak tahu nih tiba-tiba ada kejadian nih teman-teman. Betul. Lihat di media sosial segala macam itu ada yang apa sih yang payudara di kita disebut itu begal. Iya, betul. Nah tiba-tiba itu pada para netizen itu justru minta bantuannya bukan sama polisi di apa namanya di capture bukan, tapi minta bantuannya pada teman-teman di permanisiun katanya Kang Jamal ame aman cenanon Braga, Kang Jamal terjun lagi. Coba bayangin ya, image-nya gilanya. Memang sempat ada beberapa kejadian kalau yang sifatnya hal-hal seperti itu memang suka mention juga, saya sering gitu ya. Bahkan kalau ada tokoh-tokoh baik itu influencer atau yang istilahnya di jagat medsos yang kurang berkenan, tiba-tiba banyak kan yang mention ke saya kan Pak ngomongkeun lah, sehingga ngerakeun pisan, kadang-kadang seperti itu gitu, kita bawakeun ya. Oke, Kang Jamal, ini kan pengalaman yang buat saya cukup membanggakan karena ini film berhasil, film sangat berhasil. Nah sekarang ngomong-ngomong tentang dunia perfilman, itu teh koma sejarahnya sih. Apakah dari kecil Kang Jamal teh sudah terjun ke sini atau bagaimana yang awalnya? Awalnya saya sempat sebetulnya ada pengalaman, saya salah satu pendiri eskul ekstrakurikuler teater bola, teater di SMA, namanya teater bola. Zaman SMA sudah mulai pengen acting? Sudah, tapi hanya sekedar apa ya, refresh aja, memang tidak terpikir bahwa akan menggeluti lebih dalam lagi seni peran. Ya kayak kalau SMA memberen ekskul gitu ya, karena sepa. Karena setelah lulus SMA, pilihan saya dulu masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebetulnya. Begitu lulus SMA, saya kuliah di Unpad kan, Keuangan dan Hubungan Internasional. Ada 2 jurusan, dua-duanya kebetulan lulus, jadi memang tidak ada bersentuhan langsung dengan seni peran. Justru saya belajar seni peran lewat proses-proses. Tadi saya bilang teater bohlam setelah SMA, kemudian tertarik gara-gara nggak sengaja saya ingat tahun 2006 ya, 2006 saya lulus 99 SMA. Tahun-tahun segitu awalnya saya ikut refreshing, kebetulan temen teater saya waktu SMA ketemu nggak sengaja ngomong-ngomong cerita-cerita kan. Ada event itu ya, lomba supporter bola parodi pada saat itu. Lomba supporter bola tapi parodi ya. Yuk ramean saudara sepan, itu ingat zaman SMA.
tiba-tiba saya mengiyakan lokasinya pada saat itu bisa buka saya melihat kebetulan pada saat itu lagi ada gathering hampir semua stasiun TV di sana. Ngiringan juara hiji, juara 1. Setelah juara itu dari stasiun TV ada yang mengasihkan formulir band, audisi band Gelo. Pada saat itu saya ingat, saya ini orang yang belum pernah band sebelumnya, pernah nyanyi, pernahnya pengman karena kagok karena sepan ke teman saya, partner saya pada saat itu. Ya formulir itu kalau kita bisa membentuk band seminggu saat akan audisi kan luar, ayo terbentuk, nggak sengaja terbentuk si band dengan PD-nya saya kumpulkan studio latihan. Itu pertama kali saya nyepeng mic kan, begitu musik breng anjir ini terima gitu. Tapi saya nyanyi acan, dan itu pengalaman saya pertama kali nyepeng mic di depan juri lolos deh. Kayak kata gitu lolos. Baru jeung di apa? Teu bisa, tapi lolos. Teu bisa lolos pada saat itu. Tentunya penilaian. Jadi mungkin variety show lah ya. Variety show karena kategorinya adalah band Gelo, musik humor. Jadi pada saat itu saya memadukan sebenarnya nama teater ya, mungkin lebih ke musik itu lebih banyak bicaranya daripada nyanyinya. Karena lamun nyanyi banyak dipalas pada saat itu. Itu pengalaman sempat ada apa ya? Maksudnya karena masuk ke Jakarta pertama kali di stasiun TV sempat ada harapan, ada hoping besar, cuman langsung eliminasi. Nah, itu pada saat itu masih zaman TPI ya. Itu pada zaman TPI. Setelah itu penasaran lagi kan? Penasaran lagi ada audisi pelawak. Ngiringan deh ya. Ngiringan deh. Tadi band wae geus Gelo aya pelawak. Abi ngiringan dan mungkin saya salah satu pelawak yang tidak lucu menurutnya. Tapi dugi ke final kan. Audisi pelawak TPI yang keempat saya ikut sampai ke final nama grup ya. Ya, gruping namanya Sulung. Oh, palingan disebutnya ikan sulung juga. Ya, dari situ si sulung itu dari grup lawak itu. Dari grup lawak itu. Dan salah satu medsos saya sampai hari ini masih menuliskan email-email itu. Ikan sulung. Itu grup yang saya ciptakan dan tidak pernah dibubarkan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berhubung job jadi nggak ada aktivitas ngumpul. Dan teman-teman masih ada semua. Masih kan. Salah satu YouTuber fenomenal di kita adalah siapa tuh? Atta Halilintar. Adalah personil saya. Personil si sulung itu? Ya. Personil saya yang ada di sana sebetulnya. Sulung, setelah Sulung saya kebetulan tutornya dapat dari project, kemudian diminta membantu di sana. Di project. Sempat itu project. Oh iya. Pelajaran project dan sempat wisuda di sana. Sarang Kang Jo segala macam ya. Kang Jo, Kang Denny, Isur, Kang Ian, dan di sana lebih mengasah saya betul ya. Mengasah saya dalam khususnya berkomedi ya. Berkomedi. Nah, sementara untuk seni peran sendiri saya mendapatkan basic karena pernah ikut dalam sebuah film layar lebar dan menjadi salah satu peran utama lewat proses casting. Tapi benar kan? Jadi kalau hari ini banyak mungkin orang-orang yang berpikir bahwa lewat casting bisa tuh jadi peran utama ya. Saya pernah ngalamin bisa. Walaupun kesempatannya memang sulit, tapi bisa. Nah, lewat proses itu saya dapat coaching. Jadi gini kan, ada salah satu tokoh. Hampir semua film-film besar di Indonesia kalau acting coachnya dia, namanya Mas Norman Akdiwen. Jadi pertama kali saya mendengar istilah olah tubuh, olah vokal, olah dari dia, gitu ya. Lewat proses itu, karena ya kebetulan lewat casting itu saya dapat peran utama. Nah, pada akhirnya tadi saya bilang kalau background pendidikan saya sebenarnya fisik hubungan tradisional. Ada hubungannya lah gitu. Pada akhirnya ada sedikit benang merahnya karena sebetulnya teori metodologi hubungan tradisional lebih banyak
filsafat gitu ya. Dan seni peran sendiri, seni pada umumnya memang ya pada intinya mengasah diri untuk berfilosofi secara tubuh, secara vokal, secara rasa lah, kurang lebih begitulah gitu ya. Itu pengalaman seni peran, jadi tekah aja sebenarnya kan. Jadi berarti setelah dapat pelajaran itulah baru merasakan bahwa ini dunia saya sedang dijajak ini gitu ya. Betul. Jadi bahkan sebenarnya saya bukan preman yang pensiun, sebenarnya politisi yang pensiun saya. Betul. Sebetulnya politisi yang pensiun. Karena pernah jadi caleg. Oh, pernah jadi caleg. Pernah jadi caleg. 2009 karena background pendidikan saya FISIP, saya mencalonkan. Mencoba untuk apresiasikan kemampuan itu ya. Tapi sayangnya saya pada akhirnya menyatakan diri saya pensiun untuk politik. Untuk politik. Tapi untuk preman akan pensiun. Tapi kapannya kita nggak tahu. Nah, ini yang menarik kan? Bagaimana betul? Preman akan pensiun. Ya. Kalau preman, freeman ini sebenarnya agak lebih complicated daripada apa ya? Yang umum lah ya. Begini, saya ambil contoh begini. Seorang Kang Bahar pensiun pertama kali, faktor triggernya adalah karena ece. Sebenarnya awal pensiunnya Kang Bahar karena ece, katanya ini karena satu-satunya wanita yang bisa menjinakkan binatang buas seperti Bahar, ya. Yang nggak pernah dulu berpikir untuk pulang ke rumah, selalu memilih untuk hidup di jalan, akhirnya memilih keluar. Pensiun pertama kali Kang Bahar oleh karena ece. Ini kan unik. Jadi satu sisi Kang Bahar pada saat itu berhenti dari lifestyle-nya hidup di jalan karena itu, ya. Tapi belum pensiun juga secara profesi gitu ya. Ngomong-ngomong, kalau Kang Bahar kan sama Ece nih, Kang Jamal sama Ece juga? Belum. Makanya akan pensiun. Akan pensiun. Jadi kebetulan Abi teh tekaraos Yusua tapi masih anteng nyari lah. Karena ya mungkin apa ya, Kang Jamal ya masih tetap bersama teman-teman di lingkungan yang sama saat ini gitu ya, sedang digeluti. Dan teman-teman, ini Kang Jamal juga kita sama-sama doakan. Ini sedang ada sebuah proyek besar juga. Betul. Masih di dunia film ya. Betul. Apa sih? Juragan. Yang nanti mungkin ada bewara berikutnya kalau Juragan ini akan muncul kapan ya. Tapi setting segala macam ini beliau ini ketinggalinnya riwah gitu sih segala macam ya. Ya saya pernah lihat sendiri. Mudah-mudahan jalan dengan sukses Kang ya. Ya, amin. Oke Kang, kembali lagi ke Kang ini. Kang Jamal ini di preman pensiun kan begitu apa ya, melekat lah dengan ciri khasnya yang selalu apa ya, orangnya emosional gitu lah ya. Emosional. Kekeh gitu mengenali berita yang kurang baik teh. Ini di kesehariannya kebawa nggak? Kalau beberapa tahun lalu sempat jadi terbrainwash juga ya? Ya, karena ya suka tidak suka saya conditioning diri saya memang seperti halnya Jamal gitu. Oh, secara beneran kayak gitu? Ya, secara pada akhirnya saya coba conditioning agar istilahnya seperti halnya Jamal yang ada di sana tayangan gitu. Beberapa tahun lalu mungkin otot muka saya juga berubah. Secara otot muka saya berubah karena saya selalu mengkondisikan diri saya Jamal PP gitu. Jadi berangasan, kasar, mungkin pikeuleun itu otot secara alamiah pada akhirnya terbentuk itu beberapa tahun lalu. Jadi kalau akan ketemu saya beberapa tahun lalu, mau bisa kira? Pasti akan merasakan. Merasakan pika sebelah, merasakan wah ini jelma sebenarnya. Tanda kutip gitu. Pada akhirnya begitu kan. Ya mungkin pendalaman karakternya saking jerawatnya gitu. Tapi yang justru hebatnya gini, ya itu tadi pendalamannya jero, akhirnya menjadi nempel. Kan bukan nempel pada diri kita sendiri aja, pada si penonton juga. Ya. Mungkin sampai sekarang ini masih nempel. Masih begitu. Karena saya lihat juga Kang Jamal kalau jalan ke satu daerah segala macam masih dilulukan karena si Jamalnya itu ya. Betul. Ya berarti kan hebat itu. Ya jadi kurang lebih saya sampai 2 tahun terakhir ini mencoba menghilangkan sisi yang image itu.
identik dari seorang Jamal dengan rambut gondrongnya. Makanya digundul lagi ya? Nah sempat jadi untuk merefresh boleh cing dibuka ini sebenarnya semi apakah? Oh gitu. Ya. Jadi Kang Jamal si preman teh ya. Aslinya kalau tidak ada buuknya begini. Ya. Sengaja untuk nge-refresh. Jadi kadang-kadang pekerja seni itu sok aneh-aneh kan ya, sok aneh-aneh tiba-tiba 2 tahun lalu, setahun lalu lah kurang lebih. Ketika pandemi dan sebagainya tiba-tiba saya putusin, saya pengen keluar bersenam gitu. Untuk merefresh. Walaupun kadang-kadang saya masih suka menggunakan topi koboi gitu ya. Tapi hanya untuk merefresh aja. Dan sempat beberapa tahun lalu saya merasa kurang nyaman ketika saya kemana-mana orang tahu saya sebagai sosok Jamal. Sempat ada perasaan itu kan. Ketika saya mencukur rambut saya habis, ada sedikit ketenangan. Jadi kemana-mana itu bebas gitu. Nyamar gitu ya. Untuk menghilangkan jejak. Pantesan kemarin tadi alun-alun juga wanian teh. Jalan. Karena pakai ini ya masker terus kepala juga nggak kelihatan. Jadi kalem aja gitu. Ya sempat ada hal seperti itu. Ya kemudian karena berhubung kita juga sedang akan endemi ya, saya lagi coba memutuskan menggondrongkan rambut lagi. Ya semoga dengan gondrong itu kekuatannya akan muncul lagi karena si Samson gitu kan. Karena gini kan, ini obrolan saya dengan penulis juga sutradara dan bahan bercandaan kami ya, dan bercandaan kami kadang-kadang gini. Suatu saat nanti kata ya, pada saat sedang jobless, tiba-tiba banyak pertanyaan, kita syuting, itu akan terasa dan suka tidak suka pandemi kemarin kan apa efeknya sangat sulit buat para pekerja seni gitu kan, dan tos mau lockdown dan lama-lama juga rasa enak ya kalau ada pertanyaan terus syuting deh, biasanya kan lockdown gitu ya. Anu damal kantoran kemudian untuk pekerja seni anu sebeduk sekali kadang-kadang paling anak gitu. Tapi bagus juga untuk yang sebeduk sekali bisa jadi alasan ya. Bisa jadi alasan. Kita syuting menuju PPKM. Padahal panggilan. Jadi kadang-kadang pekerja seni gitu. Batur syuting stripping casting ya. Sebenarnya rancangan habis kayak gitu. Jurnal stripping casting begitu. Tadi preman akan pensiun. Tadi saya mengulas lagi ya. Yang Bahar begitu trigger pertama, tapi belum pensiun dia dari profesinya. Sementara Kamus yang menjadi trigger dia pensiun adalah saat anaknya nanyakan. Tapi kerjanya apa? Freelance itu apa? Ada gelap sudah. Mana jawab? Pada akhirnya lambat laun memutuskan pensiun karena hal itu. Faktornya anak. Begitu juga anak. Sementara Amit kecelakaan budak komo. Tapi kalau saya nanya kapan akan pensiun? Belum tahu kan? Ya belum. Faktor pemicunya. Dan satu lagi kan, yang secara alamiah orang pensiun itu ketika memang berhenti dan punya pensiunan. Pensiun gitu. Hari orang masa MPP kita ya. Masa MPP kita ayah dari pensiunnya. Jadi saya akan pensiun ketika misalnya nanti payung hukum untuk bicara pekerja seni sudah istilahnya mewadahi. Ya. Kalau orang-orang seperti kita mungkin audio visual performance sudah mendapatkan royalti. Ada pensiunan, mereka kepikiran ada pensiun. Makanya ya teman-teman jangan sungkan-sungkan buat nge-like, subscribe, terus komen boleh, terus di-share supaya saya itu berdua tuh semangat bikin konten ya. Betul. Karena nggak ada gua gajian ya. Supaya juga kita sampai pada tahapan untuk berpikir regenerasi gitu. Setelah kita nggak ada pensiunan nggak berpikir regenerasi gitu ya, regenerasi yang akan melanjutkan gitu.
Oke, Kang Jamal, Ya. akhir nih ya, karena sebenarnya juga pengen ngobrol banyak. Tapi ini ada beberapa yang masuk ke kita, ya ke saya terutama. Kang Jamal teh aslinya orang mana cenah? Kekeh gitu. Ya. Karena saya juga dengar Kang Jamal ini hidup di Bandung memang dari kecil ya. Ya betul. Tapi juga ada turunan di Kulon, di mana cenah? Betul. Aslinya dari mana? Jadi kebetulan saya lahir di Bandung kan. Lahir di Bandung. Almarhum papa saya Palembang. Mama saya juga orang Ada Palembang. darah Palembang. Iya. Oh gitu Galo ya. Gitu Galo. Sekarang mama saya tinggal di Banten gitu. Jadi memang. Oh pun yang tinggal di Banten sekarang siapa? Ibu saya. Oh masih? Ada masih. Alhamdulillah. Masih ada di Banten. Jadi gado-gado sebenarnya kalau bicara Chinese-nya saya ada kan. Chinese-nya Ada turunan dari Timur Tengahnya ayah Salib, Jawana ayah, Sunda, Komo dari Bandung gitu. Jadi orang mana orang Indonesia lah gitu. Sudah gado-gado. Oke. Nah itu jadi jawabannya sudah terjawab kalau Kang Jamal ini adalah satu ada darah Bantennya, ada darah Chinese-nya, ada darah Wong Kito Galonya Palembang gitu ya, campur-campur. Oke, terakhir Kang, buat teman-teman di rumah yang nonton kita, barangkali boleh kasih semangat yang kebetulan memang baru akan ya mencari sesuatu lah gitu. Karena Kang Jamal dari nol sampai sekarang sudah bisa mempunyai image tersendiri dengan Jamalnya gitu. Nah ini teman-teman yang baru mau merangkak, ya, yang pasti ketika rekan-rekan seneng dalam seni peran, ada baiknya untuk terlebih dulu mempelajari basic dari seni perannya gitu. Tadi saya sudah bilang seni peran itu berkaitan dengan olah tubuh, olah vokal dan olah rasa. Itu dulu diperdalam karena ketika dan jangan pernah berpikiran bahwa saya suka seni peran hanya jadi artis, jangan. Oh jangan ya? Jangan pernah berpikir seperti itu ketika krunya aja gitu ya. Ketika terkenal, maksudnya famous, menjadi public figure itu anggapnya sebuah bonus karena karyamu gitu, karena karyamu sehingga banyak dikenal orang. Jangan orang mah yang dia muncul di depan kamera kayak jadi artis, komedi artis gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Ya. Kang Jamal Hatunungun sudah datang di Benswar Channel. Ya. Kita ngobrol panjang lebar. Aduh, bener tertarik saya juga. Pengen jadi preman. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Benswar Channel akan menghadirkan tamu-tamu yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.